Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya saya bisa menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen kepada saya, serta salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau lah kita bisa merasakan manisnya nikmat agama Islam hingga saat ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil, mahasiswa Fakultas Syariah, program studi Hukum Keluarga Islam kelas 1A dengan NIM 121112017. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis dhaif, kriteria hadis dhaif, macam-macam hadis dhaif, dan hukum hadis dhaif. Yang pertama adalah pengertian hadis dhaif. Secara etimologi adalah hadis dhaif adalah lawan kata dari kuyun, kuat, yaitu lemah. Lemah yang dimaksud dalam konteks ini adalah lemah yang maknawi, karena menurut Mahmud Tahan dalam kitab Tashhir Muthalah hadis, lemah itu ada dua, yaitu lemah kisi dan maknawi. Adapun menurut muhadisin, hadis dhaif adalah semua hadis yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat bagi hadis yang diterima, dan menurut pendapat kebanyakan ulama, hadis dhaif adalah yang tidak terkumpul padanya sifat hadis sahih dan hasan. Sedangkan secara terminologi, seperti yang terlengkapkan oleh Ibnu Sina Shalah yang dikutip oleh Imam Syuyuti dalam Tadrib Ar-Rawi dalam Ma'lam Yajma' sifat-sifat as-sahih wal hasan, yang tidak terkumpul sifat-sifat sahih dan sifat-sifat hasan. Selanjutnya, kriteria hadis dhaif. Kriteria hadis dhaif yaitu hadis yang kehilangan salah satu syaratnya sebagai hadis sahih dan hasan. Dengan demikian, hadis dhaif itu bukan memenuhi syarat hadis hasan, syarat hadis sahih juga tidak memenuhi persyaratan hadis-hadis hasan. Para hadis dhaif terdapat hal-hal yang menyebabkan lebih besarnya dugaan untuk menetapkan hadis tersebut bukan berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehati-hatian para ahli dalam menerima hadis hingga mereka menjadikan tidak adanya petunjuk keaslian hadis dhaif, padahal tidak adanya petunjuk atas keaslian hadis itu bukan suatu bukti pasti atas adanya kesalahan atau kedustaan dalam periwayatan hadis. Seperti kedhaifan hadis yang disebabkan oleh rendahnya daya hafalan perawinya atau kesalahan yang dilakukan oleh dalam meriwayatkan suatu hadis, padahal sebetulnya ia jujur dan dapat dipercaya. Hal ini memastikan bahwa rawi itu salah pula dalam meriwayatkan hadis yang dimaksud. Bahkan mungkin sekali ia benar, akan tetapi karena ada kekhawatiran yang cukup kuat terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan dalam periwayatan hadis yang dimaksud, maka mereka menetapkan untuk menolaknya. Demikian pula kedhaifan suatu hadis karena tidak bersambungnya sanad. Hadis yang demikian dihukumi dhaif karena identitas rawi yang tidak tercantum itu tidak diketahui, sehingga boleh menjadi ia adalah rawi yang dhaif. Sehingga ia rawi yang dhaif, maka boleh jadi ia melakukan kesalahan dalam meriwayatkannya. Oleh karena itu, para muhadis menjadikan kemungkinan yang timbul dari suatu kemungkinan itu sebagai suatu pertimbangan dan menganggapnya sebagai penghalang dapat diterimanya suatu hadis. Hal ini merupakan puncak kehati-hatian yang lebih kritis dan ilmiah. Baiklah, selanjutnya adalah macam-macam hadis dhaif. Secara garis besar, yang menyebabkan suatu hadis digolongkan menjadi hadis dhaif dikarenakan dua hal, yaitu gugur rawinya dalam sanadnya dan ada cacat pada rawinya atau matan. Hadis dhaif karena gugur rawi adalah tidak adanya satu, dua, atau beberapa rawi yang seharusnya ada di dalam sanad, baik pada pemulaan sanad, pertengahan sanad, ataupun di akhir sanad. Yang pertama, hadis dhaif karena gugurnya ar-rawi atau periwayatnya. Yang dimaksud dengan gugurnya ar-rawi adalah tidak adanya satu atau
beberapa periwayat yang seharusnya dalam suatu sanad, baik pada permulaan sanad maupun pertengahan sanad ataupun pada akhir sanadnya. Ada beberapa nama bagi hadis dhaif yang disebabkan karena gugur rawinya. Antara lain adalah hadis mursal. Hadis mursal menurut bahasa artinya hadis yang terlepas. Para ulama memberikan batasan hadis mursal adalah hadis yang gugur rawinya di akhir sanad. Yang dimaksud dengan rawi yang di akhir sanad adalah rawi para tingkatan sahabat. Jadi hadis mursal adalah hadis yang di dalam sanadnya tidak menyebutkan sahabat Nabi sebagai rawi yang seharusnya menerima langsung dari Rasulullah. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam hadis mursal itu yang digugurkan adalah sahabat yang langsung menerima berita dari Rasulullah SAW, sedangkan dengan menggugurkan dapat juga seorang tabi'in atau sahabat kecil. Oleh karena itu ditinjau dari segi siapa yang menggugurkan dan segi sifat-sifat pengguguran hadis mursal terbagi menjadi mursal jail, mursal sahabi, dan mursal kafi. Selanjutnya hadis munqati. Menurut bahasa, hadis munqati adalah hadis yang terputus. Para ulama memberikan balasan munqati adalah hadis yang gugur atau satu dua perawi tanpa beriringan menjelang akhir sanadnya. Bila rawi akhir sanadnya adalah sahabat Nabi, maka rawi menjelang akhir sanad adalah tabi'in. Juga hadis munqati bukanlah rawi di tingkat sahabat yang gugur, tapi minimal gugur pada seorang tabi'in. Selanjutnya adalah hadis mudal. Menurut bahasa, hadis mudal adalah hadis yang sulit dipahami. Para ulama memberi batasan hadis mudal adalah yang gugur dua orang rawinya atau lebih secara beriringan dalam sanadnya. Contohnya adalah hadis mudal adalah hadis Imam Malik hak hamba dalam kitab Al-Muwatta. Dalam kitab tersebut Imam Malik berkata, telah sampai kepadaku dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya budak itu harus diberi makanan dan pakaian secara baik. Hadis riwayat Malik. Selanjutnya hadis dhaif karena cacat pada matan atau perawinya. Banyak macam cacat yang dapat menimpa rawi atau periwayat ataupun matan, seperti pendusta, fasik, tidak dikenal, dan berbuat bid'ah yang masing-masing dapat menghilangkan sifat adil pada rawi atau periwayatnya. Sering keliru, banyak waham hafalan yang buruk atau lalai dalam mengusahakan hafalannya, dan menyalah ruwat para perawi yang dipercaya ini dapat menghilangkan sifat dabit pada rawi atau periwayatnya. Adapun cacat pada matan misalnya terdapat sisipan di tengah-tengah lafaz hadis atau diputarbalikan sehingga memberi pengertian yang berbeda dan dari maksud lafaz hadis yang sebenarnya. Adapun macam-macam hadisnya adalah hadis maudhu. Menurut bahasa, hadis ini memiliki pengertian hadis palsu atau dibuat-buat. Para ulama memberikan batasan bahwa hadis maudhu adalah hadis yang bukan berasal dari Rasulullah SAW, akan tetapi yang disandarkan kepada dirinya sendiri. Golongan-golongan pembuat hadis palsu yakni musuh-musuh Islam dan tersebar pada abad-abad permulaan sejarah umat Islam, yakni kaum Yahudi, Nasrani, orang-orang munafik, zindik, atau orang yang sangat fanatik terhadap golongan politiknya, mazhabnya, atau kebangsaannya. Selanjutnya adalah hadis matruh atau hadis matruh. Hadis ini menurut bahasa adalah hadis yang ditinggalkan atau dibuang. Para ulama memberikan batasan bahwa hadis matruh adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang pernah dituduh berdusta, baik berkenaan dengan hadis ataupun mengenai urusan orang lain, ataupun pernah melakukan maksiat, lalai, atau banyak wahamnya. Lalu berikutnya adalah hadis mungkar. Secara bahasa berarti hadis yang diingkari atau tidak dikenal. Batasan yang diberikan oleh para ulama hadis mungkar ialah hadis yang diriwayatkan oleh ar-rawi atau periwayatnya yang lemah dan tidak menyalahi ar-rawi atau periwayat yang kuat. Selanjutnya adalah hadis mu'allal. Menurut bahasa, hadis mu'allal berarti hadis yang terkena ilat. Para ulama memberikan batasan bahwa hadis ini adalah hadis yang mengandung sebab-sebab tersembunyinya dan ilat yang menjatuhkan itu bisa terdapat pada sanad, matan, ataupun keduanya. Lalu berikutnya adalah hadis mudraj. Hadis ini memiliki pengertian hadis yang dimasuki sisipan yang sebenarnya bukan bagian dari hadis tersebut. Lalu selanjutnya adalah hadis mangklub. Menurut bahasa berarti hadis yang diputar balikan. Para ulama menerangkan bahwa terjadi pemutarbalikan pada matanya atau pada nama ar-rawi atau periwayatnya.
dalam sanadnya atau penukaran suatu sanad untuk matan yang lain. Lalu berikutnya adalah hadis syadz. Secara bahasa, hadis ini adalah berarti hadis yang ganjil. Batasan yang diberikan oleh ulama, hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh ar-rawi atau periwayatnya yang dipercaya. Tapi hadis ini berlainan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah ar-rawi atau periwayat yang juga dipercaya. Hadisnya mengandung keganjilan dibandingkan dengan hadis-hadis lain yang kuat. Keganjilan itu biasa pada sanad, pada matan, ataupun bisa jadi pada keduanya. Lalu berikutnya adalah contoh hadis dhaif. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari jalan sanadnya Hakim Al-Astram yang dijar atau divonis oleh dhaif oleh para ulama, yang artinya adalah barang siapa yang mendatangi seorang haid atau perempuan atau seorang dukun, maka ia telah kufur atas hal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah meriwayatkan hadis di atas, Imam At-Tirmizi pun menjelaskan lebih rinci bahwa di dalam sarahnya bahwa beliau tidak mengetahui hadis tersebut kecuali dari sanad Hakim Al-Astram dari Abi Tamimah Al-Hujaimi dari Abi Hurairah. Bahkan Imam Bukhari pun mengatakan bahwa hadis ini dhaif dari segi sanadnya. Hal ini memang terbukti karena dalam sanadnya ada Hakim Al-Astram yang telah didhaifkan oleh para ulama. Lalu berikutnya adalah kehujahan hadis dhaif. Ibnu Hajar Al-Asqalani termasuk ulama hadis yang membolehkan berhujjah dengan hadis dhaif untuk keutamaan amal. Ibnu Hajar memberikan 3 syarat dalam hal meriwayatkan hadis dhaif. Yang pertama, hadis dhaif tidak keterlaluan. Oleh karena itu, untuk hadis-hadis dhaif yang disebabkan perawinya pendusta, tertuduh dusta, dan banyak salah, tidak dapat dijadikan hujah meskipun untuk keutamaan amal. Yang kedua, dasar amal yang ditunjukkan oleh hadis dhaif tersebut masih berada di bawah satu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan, sahih atau hasan. Yang ketiga, dalam mengamalkannya tidak mengiktikadkan atau menekankan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber kepada Nabi SAW, tetapi bertujuan mengamalkannya hanya semata-mata untuk kehati-hatian belaka. Di dalam hadis dhaif juga ulama membagi menjadi 2. 1. Yang mesti ditolak, 2. Yang tidak mesti ditolak. Dengan kata lain yaitu ada yang sangat lemah dan ada juga yang lemahnya ringan. Tentang yang sangat lemah ini tidak ada perselisihan dan menolaknya, sedangkan yang lemahnya ringan ulama berpendapat boleh dipakai untuk beberapa hal saja. Adapun diantaranya adalah fadail amal, keutamaan dari beberapa amal, yakni hadis-hadis yang menerangkan keutamaan suatu amal. Kisah cerita-cerita, yakni hadis-hadis yang berisi cerita-cerita. Yang ketiga, zuhud, tidak suka pada dunia, yakni hadis yang mengandung supaya manusia benci kepada dunia. Tagrib, menggemarkan, yakni hadis-hadis yang mengandung penggembaran supaya orang suka mengejarkan suatu amal. Yang kelima, ganjaran, yakni hadis-hadis yang menjamin ganjaran bagi suatu amal. Yang keenam, siksaan, yaitu hadis-hadis yang menerangkan bahwa kalau orang yang mengerjakan amal ini dan amal itu. Yang ketujuh, akhlak, yakni hadis-hadis yang mengandung kemuliaan akhlak ataupun sopan santun. Yang kedelapan, peperangan. Hadis ini berisi tentang cerita-cerita peperangan. Yang terakhir, zikir-zikir, yakni hadis yang berisi tentang zikir-zikir. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan kurangnya datang dari saya pribadi sendiri. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.